Beberapa guru harus bertaruh nyawa menyeberangi aliran deras sungai menggunakan seling baja menuju sekolah di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh. Guru-guru yang akan mengajar di Desa Bah harus mengantre setiap pagi untuk menaiki sebuah kotak yang digantung menggunakan tali baja dan menyeberangi sungai berarus deras. Satu kotak berisi 2 orang dan kemudian ada seutas tali baja yang akan ditarik dari seberang sungai agar kotak ini bergerak meluncur menyeberangi sungai. Meski harus uji nyali menuju sekolah, hal tersebut tidak menyurutkan semangat para guru ini untuk mengajar. Usai menerjang bahaya, guru-guru ini merasa lega saat akhirnya mereka tiba di seberang sungai dengan selamat. Selain seling baja dengan kotak tersebut, warga juga bisa menyeberang menggunakan tali yang diikat melintang ke seberang sungai dengan cara berjalan di atasnya. Pemirsa, Bareskrim Polri tetapkan tersangka kasus kayu gelondongan ilegal yang terbawa banjir dan juga longsor saat bencana Sumatera. Ya, meski demikian pihak kepolisian belum membeberkan identitas para tersangka tersebut. Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri menetapkan tersangka dalam kasus pembalakan liar atau illegal logging di Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Diketahui penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan gelar perkara bersama pihak kejaksaan Jumat 2 Januari 2026. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Pol M. Irhamni menyebut sudah ada 2 tersangka. Meski begitu, Irhamni belum merinci terkait identitas para tersangka itu. Sebelumnya Irhamni menyebut status kasus kayu gelondongan di daerah aliran Sungai Garoga Tapanuli Selatan hingga Sungai Anggoli Tapanuli Tengah ke tahap penyidikan. Irhamni juga mengatakan pihaknya bakal menerapkan pasal tindak pidana lingkungan hingga pencucian uang di kasus kayu gelondongan yang diduga menyebabkan banjir dan longsor di Sumatera. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional mengungkap sindikat pengedar narkotika di Jakarta Utara. Selain mengedarkan, 4 pelaku yang ditangkap juga meracik dan juga membuat produk narkotika di salah satu apartemen di Jakarta Utara. BNN berhasil mengungkap sindikat pengedar dan peracik narkoba di kawasan Jakarta Utara. Dalam pengungkapan ini, 4 pelaku telah ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta pada tanggal 26 Desember 2025 lalu. Berdasarkan investigasi BNN, 4 pelaku juga diketahui meracik dan membuat narkoba di salah satu unit apartemen di Jakarta Utara. Keempat pelaku diketahui menyuntikkan cairan narkotika etomidate ke dalam liquid vape dan minuman berasa yang kemudian dijual dengan harga Rp2 juta per produknya. Olah TKP yang dilakukan oleh para penyidik menemukan ada ribuan bungkus happy water, gitu, termasuk bungkus merek minuman lokal yang dijadikan sebagai penyamaran peredaran daripada happy water. Yang pertama, kemudian yang kedua, penyidik juga menemukan hampir 10.000 cartridge kosong yang siap untuk diisi dari hasil olahan narkotika plus dengan alat injeksi, jadi jarum suntik yang untuk mengisikan cairan narkotika ke cartridge liquid vape itu. Investigasi lanjutan masih terus dilakukan guna mengusut kemungkinan adanya keterlibatan sindikat internasional. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menggelar retret Kabinet Merah Putih di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Retret digelar untuk mengevaluasi kinerja kabinet selama setahun dan memetakan arah kebijakan ke depan. Dalam retret yang dihadiri oleh seluruh anggota Kabinet Merah Putih ini, Presiden memberikan taklimat. Presiden menyampaikan program unggulan pemerintah seperti makan bergizi gratis telah berjalan dengan baik dalam 1 tahun dengan capaian 55 juta penerima manfaat. Tak hanya itu, pemirsa, Presiden mengingatkan pentingnya swasembada pangan dan swasembada energi sebagai syarat agar Indonesia bisa mandiri di tengah situasi global yang sedang terjadi.
Presiden meminta jajarannya tak ragu dalam menjalankan program pemerintah meski banyak kekurangan. Prabowo yakin apa yang dilakukan oleh pemerintahannya telah berada di jalan yang benar. Awalnya adalah swasembada beras, karena beras adalah makanan pokok kita. Tapi yang dikatakan swasembada pangan adalah tidak hanya beras, jagung, singkong, dan yang lain-lain. Swasembada pangan artinya adalah karbohidrat dan protein. Kita harus swasembada protein. Dan juga selain swasembada pangan, dasar selanjutnya adalah swasembada energi. Kalau kita tergantung dengan bangsa lain untuk energi kita, tidak mungkin kita makmur. Tidak mungkin kita lepas dari kemiskinan. Retret pemerintah ini dimaknai adalah sebuah pembekalan dari Bapak Presiden kepada seluruh jajaran kabinet yang dimulai dengan evaluasi seluruh program-program pemerintah untuk kemudian selanjutnya di awal tahun ya, beliau tadi mengucapkan terima kasih dan ingin membulatkan tekad kembali Kabinet Merah Putih bahwa kita betul-betul ingin bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk kepentingan masyarakat. Jadi kendala-kendala yang mungkin timbul di dalam pelaksanaan program-program prioritas di dalam retret tadi disampaikan langsung oleh menteri-menteri terkait kepada Bapak Presiden dan langsung kemudian didiskusikan penyelesaiannya. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto buka suara atas podcast berisi kritikan terhadap pemerintahannya. Dan berikut pernyataan lengkap Presiden Prabowo Subianto. Ada yang ini zaman teknologi ya. Jadi sekarang teknologi itu ada sosmed, iya kan? Sosmed ini baik, tapi ada juga kadang-kadang bahayanya. Dengan banyak podcast, banyak pakar itu bicara asal bicara. Jadi saya lihat ada pakar-pakar yang selalu mengerti pikirannya Prabowo Subianto. Jadi kadang-kadang kalau saya mau cek kira-kira apa yang dipikirkan Prabowo Subianto, saya cari podcast. Kira-kira apa ya yang sedang dipikirkan oleh Prabowo? Ngarang gitu ya kan. Prabowo sedang konflik internal dengan ini, nanti dengan itu. Senengnya rame, gaduh, padahal nggak ada, saudara-saudara. Jadi, saudara-saudara, yang saya katakan tadi, pakar-pakar geopolitik mengatakan bangsa Indonesia ini akan menjadi bangsa keempat terkaya di dunia. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya adalah apabila bangsa Indonesia bisa bersatu. Syaratnya apa? Terutama apabila elitnya bisa bekerja sama. Presiden terpilih Prabowo Subianto baru-baru ini menyinggung data dari Universitas Harvard. Indonesia disebut sebagai negara dengan kehidupan yang paling bahagia di dunia. Mengalami bahagia. Negara yang paling nomor satu di dunia sekarang, rakyatnya mengatakan dia bahagia.
adalah bangsa Indonesia. Pernyataan dari Presiden Prabowo tentu saja langsung menarik perhatian publik. Data yang dirujuk oleh Presiden ternyata berasal dari Global Fluorescence Study. Penelitian ini melibatkan lebih dari 200.000 responden di 22 negara antara tahun 2022 hingga 2023 lalu. Hasilnya, Indonesia berada pada peringkat teratas sebagai negara paling sejahtera, mengalahkan negara maju seperti Amerika Serikat, bahkan Swedia. Ternyata peringkat ini didapat dari hasil mengukur makna hidup, hubungan sosial, kesehatan mental, hingga rasa syukur dari responden terpilih. Hasilnya, Indonesia lebih unggul dari negara lain bukan karena barisan saldo pada rekening warganya, melainkan karena rasa kekeluargaan yang tinggi, kebersamaan, serta gotong royong. Studi menunjukkan bahwa warga negara dengan ekonomi kuat belum tentu merasa sejahtera dan damai dalam kehidupan mereka. Sebaliknya, negara dengan ekonomi berkembang justru bisa merasakan hidup lebih bermakna. Studi oleh Universitas Harvard dan Gallup ini menunjukkan bahwa kualitas hidup ternyata tidak melulu tentang angka dan materi. Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai negara paling sejahtera di dunia karena dinilai memiliki kebersamaan dan rasa syukur yang tidak terbatas. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. KPK melakukan perpanjangan penahanan terhadap 3 tersangka dalam kasus suap ijon proyek dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Kabupaten Bekasi. Pak, Bapak memberi uang ke Kejari Bekasi. Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus suap. Ia bungkam saat ditanya terkait adanya uang dari kasus suap ijon proyek yang mengalir ke Kepala Kejaksaan Negeri Bekasi, Edi Sumarman. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik melakukan perpanjangan penahanan untuk 3 tersangka untuk 40 hari ke depan. Sebelumnya, penyidik telah melakukan penahanan terhadap ketiganya selama 20 hari. Memberi uang ke Kejari Bekasi, benar nggak? Jadi terkait dengan perkara Bekasi yang bermula dari kegiatan tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK, di mana KPK kemudian menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu Saudara ADK selaku Bupati Bekasi, kemudian HMK selaku pihak swasta, kepala desa yang juga merupakan ayah dari Bupati ADK. Dan yang ketiga adalah Saudara SRJ yang merupakan pihak swasta yang diduga melakukan suap ijon proyek kepada Bupati. Nah, KPK melakukan perpanjangan penahanan pertama untuk 40 hari ke depan karena memang penyidik masih terus melengkapi berkas penyidikannya. Pemirsa, Mabes TNI buka suara terkait keberadaan 3 anggota TNI dalam persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop dengan terdakwa Nadiem Makarim. Nanti pada saat ditutup baru maju, karena terganggu juga yang dari belakang. Bisa menyesuaikan Pak ya? Senin 5 Januari, untuk pertama kalinya Nadiem Makarim menjalani sidang gugatan korupsi pengadaan laptop di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Kehadiran 3 prajurit TNI memantik perhatian majelis hakim karena berdiri di depan kursi pengunjung. Hakim meminta ketiganya mundur agar tidak menghalangi pengunjung lain. Mundur, nanti pada saat ditutup baru maju, karena terganggu juga yang dari belakang. Bisa menyesuaikan Pak ya? Kapus Pen TNI Brigjen Aulia Dwi Nasrullah menjelaskan keberadaan 3 anggotanya semata-mata menjalankan tugas sebagai TNI berdasarkan nota kesepahaman atau MOU antara TNI dan Kejaksaan. Pihak TNI juga dengan tegas menyebut jika TNI menghormati independensi peradilan dalam posisi netral serta tidak memiliki keterlibatan apapun dalam proses perkara hukum. Terkait kejadian ini, kuasa hukum Nadiem Makarim pun mengaku terkejut. Tadi kami juga kaget waktu hakim itu memerintahkan ada berapa orang tentara ada di dalam ruang sidang. Jadi saya juga terkejut ya. Sementara Jaksa Roy Riyadi menyebut kehadiran TNI hanyalah untuk keamanan saja. Kami di dalam penanganan perkara sekarang ada juga melibatkan teman-teman dari TNI seperti itu.
Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim jalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang beragendakan pembacaan dakwaan. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Nadiem Makarim didakwa telah memperkaya diri sendiri dengan nilai mencapai 809,5 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan.